warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Abuya, guru kita bersama, Binyak dan Umi, dan juga yang kita muliakan para guru-guru kita, guru muda, dan juga kepada seluruh wali-wali Nanggro, wabil khusus wali Nanggro kaum tua, dan juga kepada Bapak Kecil, Imam Si, dan kepada seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sembahyang ini adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang sama dengan dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sama dengan dia meruntuhkan agama. Jadi agama kau Bapak Ibu baru kuat kalau seandainya sembahyang kita itu bagus. Bagaimana kita bagus sembahyang, inilah seperti apa yang diceritakan di dalam Isra Mi'raj ini. Inilah sebenarnya sembahyangnya. Bagaimana kita dapat bertobat yang bagus, dengan makna kita dapat membersihkan batin-batin kita ini. Karena Bapak, kepada bentuk tubuh kita, Allah tidak melihat kepada banyak harta kita, Allah tidak melihat banyak amalan kita, tetapi Allah melihat hati kita. Makanya dalam tasawuf disampaikan bahwa 2 rakaat sembahyang orang yang hadir hatinya kepada Allah, 2 rakaat orang yang sembahyang hatinya zuhud kepada Allah, tidak teringat kepada selain Allah, itu lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang sembahyang tapi hatinya itu lalai selain mengingat kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita dapat khusyuk dan hudur hati ini? Kami mengaji dengan santri-santri tadi di pesantren, Bapak Ibu. Allah memberikan kita 2 nikmat. Ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Kita tahu nikmat dunia itu adalah sehat badan, umur panjang, dan sebagainya. Namun nikmat dunia itu berakhir. Yang kedua nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan juga disampaikan bahwa nikmat itu Allah berikan kepada orang yang tahu kadar nikmat, kepada orang yang pandai mensyukuri nikmat. Namun bila orang itu tidak dapat mensyukuri nikmat karena dia tidak tahu kadar nikmat, maka nikmat itu akan dicabut. Orang-orang bodoh, orang-orang awam, mereka membesarkan dan menganggap besar nikmat dunia, dan dia menganggap sepele nikmat agama. Sering wak mendanga Bapak Ibu, sekolah tidak tinggi, agama kok mudah. Maka karena dia memudah-mudahkan agama, maka Allah cabut nikmat agama kepadanya, sehingga dia payah melakukan ibadat, khususnya sembahyang. Kalau awak Bapak Ibu dapat yang rendah yang dia ulang, itu alhamdulillah gadang, alhamdulillah. Tapi ketika kita mampu melakukan salat tepat waktu, ketika kita mampu sembahyang berjamaah, kita anggap biasa-biasa saja. Sehingga sembahyang berjamaah yang kita lakukan, sembahyang yang kita lakukan itu karena kita anggap biasa, tidak tahu kadar sembahyang itu begitu besar, maka Allah cabut nikmat sembahyang itu.
sehingga awak dalam sembahyang tidak merasa nikmat, bahkan sembahyang itu kita tinggalkan. Dikatakan lagi Bapak Ibu bahwa nikmat dunia ini walaupun besar, walaupun banyak, tidak sebanding dengan nikmat agama yang paling kecil. Nikmat agama yang paling kecil itu adalah sembahyang sunat 2 rakaat. Bapak Ibu, sembahyang sunat 2 rakaat itu tidak sebanding dengan nikmat dunia dan seisinya ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bersyukur kita dapat melakukan sembahyang dalam sembahyang ini. Bagaimana kita melihat kebesaran Allah pada diri kita dan alam semesta. Bapak Ibu, maka Allah sering menyampaikan kita sangat bodoh ketika kita diberikan bala, kita kurang taat. Padahal Bapak Ibu, bala yang Allah berikan kepada kita, yang sementara kita ini milik Allah, tentunya kita dengan bala itu lebih dekat kita kepada Allah. Maka istilah dibuati kepada Allah, dibuati kepada guru, dibuati kepada ayah, kepada umat, itu sangat bodoh. Kenapa? Semua yang ada pada kita ini adalah pemberian Allah. Begitu juga apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah berkah daripada guru. Kita hidup dari kecil sampai sekarang itu adalah usaha daripada orang tua kita. Maka bodoh bagi kita kalau kita hanya melihat nikmat-nikmat saja, meminta nikmat-nikmat saja kepada Allah, tapi kita kurang bersyukur dengan melakukan taat kepadanya. Maka taat yang paling besar kita kepada Allah adalah sembahyang. Maka dari itu Bapak Ibu, sembahyang ini adalah penarik rezeki, penolak bala. Mengawak kau dalam kehidupan hancur, banyak bercakap, ini karena sembahyang kita kurang bagus. Mengawak kau sempit rezeki karena sembahyang kita kurang bagus. Abu Ya selalu mengatakan, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan keluargamu dengan sembahyang. Tidak kami minta rezeki, kami yang memberikan rezeki. Maknanya apa? Sembahyang itu mendatangkan rezeki. Sembahyang yang bagaimana? Inilah yang diajarkan oleh Abu Ya. Bukan hanya kita melakukan syarat rukun pada zahir, tapi kita juga dapat melaksanakan sembahyang secara batin dengan makna tidak teringat lainnya di dalam kita menghadapnya. Kalau waktu sembahyang tengok rezeki menghadap Allah, tengok kebiang, itu sama dengan jelek sangka kita kepada Allah. Kalau kita sembahyang tengok yang lain, itu sama dengan jelek adat kita kepada Allah. Seolah-olah Allah tak mampu memberikan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar. Khususnya di Posko PAU ini nantinya ada pengajian-pengajian diisi oleh guru-guru kita. Kita ikuti agar waktu-waktu kita itu bermanfaat. Karena dalam tasawuf dikatakan yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Kalau seandainya kita tidak dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sama dengan kita orang yang rugi. Maka dari itu, sekali lagi, mari sama-sama kita belajar, khususnya dalam bidang sembahyang, zahir dan batinnya, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abun